Alhamdulillah antusias mereka besar ya. Padahal sama saya teh dikasih tugasnya teh lumayan. Pagi sore harus nyiram, seminggu sekali harus kasih pupuk gitu ya. Kalau umpamanya sudah panen, tanamannya sudah nggak bagus lagi, kita harus mengulang lagi, mengolah tanahnya, ya dipacul-pacul dan sebagainya gitu ya, di treatment lagi. Tapi itu ternyata dikerjakan oleh mereka. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Patnawati. Saya adalah ketua kelompok tani Sukamaju Farm yang berdomisili di Depok. Kapan sih ada Poktan Sukamaju Farm ini? Sejak tahun 2021. Kalau secara aktivitas, memang semua ibu-ibu ya, karena kan ibu-ibu ada di rumah semuanya. Tapi kalau secara hitam di atas putih, kita melibatkan juga Pak RW, Pak RT untuk ikutan dalam kelompok tani ini gitu, agar ada pemantauan langsung ya dari para pemangku wilayah di kita, dari skup RT sampai RW. Gitu. Bagaimana mereka mau? Alhamdulillah, karena memang satu jodohnya. Jodoh saya dengan ibu-ibu yang memang mereka ternyata suka dengan bercocok tanam gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah karena ternyata visi kita sama gitu, bahwa kita ingin bagaimana ke depan ibu-ibu bisa kok dengan bertani dapur itu jadinya ngebul gitu. Jadi kayak gitu, karena memang planning kita bertanamnya itu nggak jauh-jauh dari kebutuhan ibu-ibu. Yang sudah pernah kita tanam sejak awal itu kacang panjang, ya, kemudian sawi cisim, ada juga pokcoy, kemudian ada timun, terong yang sekarang lagi kita perbanyak ya, terong. Terus kemudian kalau dilihat yang sekarang ini lagi banyak banget menjadi primadona itu adalah cabai. Nah, karena memang ternyata dari tahun ke tahun persoalan kita ini para ibu kelompok tani ya, ini cabai teh kumahanya mahal wae gitu ya, mahal melulu gitu. Tapi terus kemudian kita coba dari sejak 2021 tuh nanam cabai ya. Ternyata kalau kata lagu dangdut mau jatuh bangun ya. Karena memang menanam cabai itu ternyata spesifik, yang paling susah ditanam. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu, ibu-ibu teh lama-lama tangannya jadi dingin katanya gitu ya. Bertanam cabai menjadi lebih mudah buat mereka. Nah, bahkan terakhir untuk tahun ini, bulan ini kita sudah membagikan kurang lebih 800 pohon cabai ke warga kita. Karena kita berharap ibu-ibu swasembada cabai gitu, sehingga nggak ada lagi keluhan mahalnya harga cabai. Sebetulnya sejak dari tahun 2021 kita menjual berbagai tanaman yang memang kita tanam. Cuman memang untuk tahun ini karena seiring banyak hal yang terjadi, ini cabai kayaknya rumah tangga tuh harus bisa gitu. Nah, berangkat dari niat itulah kita bersama-sama gimana ya caranya biar kita bisa ngebagiin. Kenapa ngebagiin? Karena ternyata memunculkan keinginan, kemudian nelatenin bertanam, itu nggak semua orang itu ada gitu. Jadi memang betul-betul harus dibantu dulu dari awal, karena itu juga menjadi pengalaman ibu-ibu kelompok tani gitu. Awalan mereka para penanam tanaman hias, ya senang berhias di rumahnya ya. Tapi kemudian ketika kita berkumpul,
ya lumayan sulit juga membangun habit itu, bahwa mereka harus telaten kalau punya kebun ya, kebun sayuran gitu. Dan inilah yang ingin kita tularkan kepada warga kita, sehingga ketika kita mau menularkan, nggak dari yang susah dulu, mereka harus beli, belum lagi pupuknya gitu ya. Tapi gimana mereka di awalnya itu kita senengin dulu dengan memberikan cabai yang memang lumayan, sudah tinggi 1 jengkal gitu, untuk lanjut ditanam oleh mereka di rumah masing-masing. Itu banyak yang mati apa malah hidup? Alhamdulillah sampai hari ini belum terdengar kabar mati. Oh, Iya, karena betul-betul kita punya, ada petani milenial di sini ya, yang dia ahli gitu. Jadi betul-betul yang kita berikan tanaman cabenya itu yang berkualitas, bagus. Iya, yang sehat. Dari bijinya, media tanamnya bikin sendiri gitu kan, nyampur dan sebagainya. Kemudian itu pun dibagikan secara gratis. Jadi artinya warga tidak punya alasan untuk males menanam cabai. Kenapa? Karena semuanya sudah kita sediain, hanya tinggal mereka nelatenin menyiram dan memberi pupuk. Plus kalau nanti ada hama, tinggal bilang ke kita akan ngajarin mereka caranya ngeberantas hama. Alhamdulillah ibu-ibu di awal itu kan mandiri ya, semuanya serba mandiri. Tapi kemudian mereka membuktikan bahwa mereka bisa kok gitu bertanam. Sehingga ada banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita ya. Satu diantaranya pemerintah Kota Depok. Karena rutin dari Dinas Pertanian juga melihat ke kita gitu, bahwa kita terus bertanam, tidak pernah berhenti, berproduksi terus ya, dalam tanaman-tanaman ini. Akhirnya terbukalah peluang untuk kita bisa meminta bantuan. Nah, satu di antara dengan membagikan pohon cabai ini adalah program kita yang kita namakan Kampung Cabai. Berharap bahwa satu RW ini bisa berdaya untuk satu kebutuhan pokok para ibu di dapur tuh cabai. Dan ya kami membuat proposal itu, kemudian kita ajukan dalam sebuah program pemerintah yaitu Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Dari situlah kemudian tektok lah ya, bagaimana seharusnya kita supaya bisa mendapatkan bantuan. Dan memang alhamdulillah indikator itu ada, karena memang kita terus bertanam, walaupun tidak ada bantuan kita terus bertanam. Dan ini yang mungkin buat pemerintah butuh ya, butuh kepastian warga yang memang mau dibantu, tapi kemudian bantuannya betul-betul dilaksanakan. Dan alhamdulillah ini adalah bantuan yang kedua dari pemerintah Kota Depok kepada ibu-ibu kelompok tani, untuk kita bisa eksis terus bertani. Ya, jadi sebetulnya nggak jauh beda dengan pengalaman saya ya, Kang Yudi. Saya itu awalan nggak suka bertanam, ya. Karena itu tadi kotor, jijik, bau, cacing, begitu ya. Kalau orang Sunda bilang mageleh gitu tah. Tapi karena suami saya hobinya bertanam, lama-lama saya amat-amati. Awalnya suami saya itu ketika dia nggak megang tanah, dia belajar hidroponik. Nah, ya medianya air. Kemudian saya tertarik, oh ternyata bisa nanam sayuran tapi nggak harus kotor-kotoran gitu. Akhirnya saya juga belajar gitu. Nah dari situlah kemudian berkembang, kita punya kebun hidroponik yang lumayan lah, bisa untuk dapur ngebul lah istilahnya gitu ya. Oh itu yang kelompoknya itu dari Janda dan Duafa itu? Nah iya, yang saya punya kelompok itu ya, Janda Duafa yang memang khusus bertanam hidroponik. Nah tapi kemudian ketika saya lihat di pasaran, ternyata harga sayuran organik itu lebih mahal daripada hidroponik. Hidroponik lebih mahal dari yang konvensional ya kan, sementara yang organik lebih mahal daripada hidroponik. Jadi ketika saya ngajak ibu-ibu, yuk kita nanam organik yuk gitu. Karena organik itu satu mahal, keren gitu ya, karena mahal itu tadi, dan kedua gizinya luar biasa. Alhamdulillah antusias mereka besar ya. Padahal sama saya teh dikasih tugasnya teh lumayan. Pagi sore harus nyiram, seminggu sekali harus kasih pupuk gitu ya. Kalau umpamanya sudah panen, tanamannya sudah nggak bagus lagi, kita harus mengulang lagi, mengolah tanahnya, ya dipacul-pacul dan sebagainya gitu ya, di treatment lagi. Tapi itu ternyata dikerjakan oleh mereka.
kata mereka ini aktivitas yang menyenangkan. Jadi dari situlah saya kemudian iya ya, segala sesuatu kalau menyenangkan pasti bisa dilakukan. Dan ternyata saya bertemu jodohnya dengan kurang lebih ada 18 ibu-ibu kalau ngumpul semua ya. Karena masing-masing punya aktivitas di rumahnya yang nggak bisa hadir pada hari ini. Jadi kurang lebih 18 ibu-ibu ini mereka suka bertanam gitu. Karena ternyata memang baru mereka sadari ketika sudah berkelompok dengan kita, menanam, merawat, dan sampai kepada panen itu luar biasa. Apalagi kemudian hasil panennya bisa menghasilkan uang gitu ya. Dikumpulin nih ceritanya, nabung, ingin jalan-jalan katanya nanti kalau uangnya udah cukup katanya. Alhamdulillah kita punya jaringan ibu-ibu juga ya. Jadi kalau umpamanya panen tuh kita share-share aja di grup-grup open PO gitu ya. Open PO terus alhamdulillah peminatnya itu lebih banyak daripada hasil produksi. Kurang dong. Kurang ya, karena memang lahan kita masih terbatas nih. Oke. Fasum ya. Sementara untuk buka fasum lagi butuh biaya awal. Buka lahan kan yang harus ditreatment dan sebagainya, dan itu on proses ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bantu lagi sehingga bisa finishing, karena lumayan fasum ini ya sekitar 500 sampai 700 meter itu bisa dimanfaatkan. Pak RW alhamdulillah support banget gitu ya, karena kalau bapak-bapak mungkin karena biasa cari nafkah ya, ini bisa jadi duit banyak ini gitu. Iya. Dan ibu-ibu ya terangsang untuk iya ya kalau bisa kenapa enggak, orang deket dengan rumah kok gitu. Jadi sedang ya doain mudah-mudahan ini terlaksana buat ibu-ibu. Sebetulnya kalau buat ibu-ibu ya nggak lain nggak bukan sih sebetulnya UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Tuh visioner itu ke sono gitu ya. Tapi bahwa itu kan butuh proses, dan ternyata prosesnya yang disukai oleh mereka. Jadi paling tidak dampak positif itu saya lihat satu, ibu-ibu punya keluangan waktu, mengisi waktu mereka yang luang ya. Ya kan kalau dibandingkan tinimbang mereka harus bukain gadget mereka melulu ya, mendingan mereka berkarya seperti itu. Walaupun memang masih ada waktu ya mereka buka gadget gitu. Tapi dengan cara ini keguyuban mereka itu ternyata berlanjut dengan inginnya mereka selalu berkelompok gitu, sehingga menularkan kebaikan-kebaikan itu menjadi suatu hal yang niscaya gitu, satu sama lain saling mengingatkan, baik itu bertanam maupun kondisi keluarga lah ya. Jadi curcol lah kalau kata bahasa ibu-ibu mah ya, jadi ada tempat mereka untuk curcol. Itu satu ya dampak positifnya, mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Yang kedua, mereka menambah keahlian gitu. Karena dari sekian banyak program pemerintah yang diberikan, satu diantaranya itu meningkatkan kapasitas petani, karena kita sudah punya kegiatan yang real gitu, sehingga undangan itu selalu ada buat meningkatkan kapasitas mereka sebagai petani ya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika skill mereka bertambah, ternyata itu berbanding lurus dengan kepuasan yang ada pada dirinya gitu. Karena ketika dia menyemai benih, kemudian tumbuh, lalu dirawat sampai dengan panen, itu kebahagiaan mereka itu nggak terkira gitu. Karena memang betul-betul kalau orang sekarang bilangnya di luar nurul buat mereka gitu ya, bahwa ternyata kita bisa ya kayak petani gitu ya. Ya dimaklum karena ini kan di perumahan ya menengah ke atas gitu. Jadi sesuatu hal yang nggak mereka bayangkan kok bisa, walaupun ada di antara mereka yang orang tuanya petani ya, tapi kan tidak menjadi pelaku petani gitu. Tapi ketika berkelompok di sini berkebun gitu, walaupun mereka sudah biasa nanam tanaman hias, itu beda dengan bertanam tanaman yang produktif ya, yang bisa dikonsumsi gitu. Jadi kepuasan yang itu yang memang tidak tergantikan dengan yang lain ya. Nah, kayak begitu. Jadi kepuasan. Poktan Sukamaju PAM. ini PAM apakah
boleh? Alhamdulillah. Atau Iya. ada syarat khusus? Nggak ada. Pokoknya yang penting mau gabung, mau piket, nah ya, mau bertanam sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan ya. Tapi yang rutin sih memang piket, seminggu sekali, semua kebagian seminggu sekali. Jadi dalam satu hari itu bisa 3-4 orang bergantian pagi sore untuk menyiram. Dan ini tidak terbatas pada siapapun, boleh, dan itu sudah terjadi. Jadi karena mereka melihat bahwa kalau lewat, ih seneng ya ada tanaman gitu, ayo ikutan, ikut. Ada yang sifatnya tetap, ada yang tidak tetap, itu tadi. Jadi kalau yang tidak tetap, ya kalau momennya kita ada kerja bakti, baru kita undang, yuk kerja bakti gitu. Jadi mereka bisa ikutan bareng-bareng dengan kita kerja bakti. Sebetulnya Kang Yudi, saya itu awalnya nggak punya ekspektasi terlalu besar ya. Tapi ternyata saya dapat jodoh yang memang cakep gitu ya. Bertemu dengan ibu-ibu yang memang ayolah gitu. Gitu kan. Karena dari 2021 sampai sekarang itu bukan waktu yang pendek ya buat menurut saya gitu. Untuk mereka bisa konsisten piket seminggu sekali. Itu yang paling sering kan piket ya. Suka nggak suka dia harus piket gitu. Jadi ada beban moral buat mereka kayak orang yang biasa sholat nggak sholat gitu, jadi hutang gitu ya. Jadi udah sampai di titik itu ya, ibu-ibu itu punya tanggung jawab yang besar terhadap kebun kita ini gitu. Jadi kayak seakan punya kebun teh hektar gitu ya. Padahal segede gini tapi alhamdulillah gitu. Ibu-ibu konsisten dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nggak perlu pakai disumpah janji harus ya, itu ngalir ya. Saya kalau punya inget kayak begitu, ya Allah ibu-ibu emang dikasih apa sih sama kebun? Enggak. Orang hasil jualannya aja kan ditabung bareng-bareng. Ditabung bareng-bareng untuk kita udah pernah jalan-jalan ke sana ke puncak waktu itu ya dari hasil tabungan. Ini kita pengen jalan-jalan lagi. Terus bisa punya kaos gitu kan ya karena seragam ya. Biasalah emak-emak kayak begitu ya. Jadi ketika dengan iming-iming kalau kita punya kebun lebih besar, tanaman kita lebih banyak, maka kita akan menjual dengan harga uang yang lebih banyak lagi gitu. Nah itu yang menjadi impian kita bersama ya. Pak RW insya Allah membantu kita untuk merealisasikan impian ibu-ibu. Cuman on proses ya semuanya, butuh waktu. Siap.